Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan hari ini, kelompok 6 bertugas untuk mempresentasikan materi yang telah ditugaskan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknologi pekerjaan checking. Anggota dari kelompok 6 sendiri yang pertama yaitu saya sendiri, Rizky Nurjana, kemudian Marsianus Mahendra Pratma, Ardiani Mutmainah, dan Muhammad Haidir Jabir. Pengantar, Revolusi Industri 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Menurut Profesor Schwab, dunia mengalami 4 revolusi industri. Revolusi Industri 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Menurut Profesor Schwab, dunia mengalami 4 revolusi industri. Berikut perkembangan 4 revolusi industri. Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Revolusi Industri 3.0. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah revolusi industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Saat ini kita tengah berada di era revolusi industri keempat, Industrial Revolution 4.0, di mana era ini diwarnai oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence, era superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi, dan perubahan yang terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan mengakibatkan dampak terhadap ekonomi, industri, pemerintah, dan politik. Teknologi pekerjaan checking atau pemeriksaan. Teknologi pekerjaan checking atau pemeriksaan secara sederhana adalah penggunaan teknologi atau komputer dalam kegiatan pemeriksaan yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti pemeriksaan. Untuk dapat memperoleh dan mengevaluasi data dalam bentuk elektronik, seorang pemeriksa harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik tersebut. Contoh dari tugas kegiatan pemeriksaan yaitu 1. Memeriksa status data penjualan barang, 2. Memeriksa kehadiran karyawan, 3. Memeriksa aktivitas kerja karyawan, 4. Dan lain-lainnya. Contoh alat teknologi checking atau pemeriksaan. Yang pertama yaitu barcode scanner atau barcode reader. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Alat ini biasanya digunakan di toko untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya, sehingga memudahkan proses jual beli. Dengan barcode scanner, membantu karyawan dalam melakukan pemeriksaan harga produk.
Fingerprint. Fingerprint adalah sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi sidik jari. Fingerprint ini digunakan untuk memeriksa setiap karyawan yang masuk dan tidak di sebuah perusahaan. Selain itu, digunakan untuk meminimalisir kecurangan karyawan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Kemudian CCTV atau Closed Circuit Television. CCTV atau Closed Circuit Television adalah sebuah alat yang dapat melakukan perekaman kejadian atau sebuah peristiwa tanpa menggunakan operator. Adapun sinyal yang ditangkap CCTV bersifat tertutup atau tidak didistribusikan lagi ke publik atau layaknya siaran televisi. Biasanya kamera CCTV ini digunakan untuk memberikan pengawasan penuh pada sebuah area secara otomatis, tanpa menggunakan petugas dalam pelaksanaannya, seperti pertokoan, perumahan, lalu lintas, perkantoran, dan sekolah. Termometer optik atau termogan. Termometer optik adalah termometer yang fungsinya berdasarkan spektrum cahaya, seperti perubahan warna logam yang diakibatkan pada perubahan suhu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, setiap karyawan yang akan masuk dalam perusahaan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Waldrop Metal Detector. Waldrop Metal Detector memiliki fungsi sebagai pendeteksi logam dan memiliki bentuk seperti gawang atau kusen pintu yang terdapat sensor deteksi logam di sisinya. Waldrop Metal Detector mampu mendeteksi hingga ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki serta cepat dan akurat. Waldrop Metal Detector mendeteksi benda logam yang dianggap dapat membahayakan orang di sekitar, seperti senjata tajam, senjata api, dan bom yang terbuat dari logam. Waldrop Metal Detector dilengkapi dengan alarm dan LED yang akan menyala jika ada benda logam yang melewatinya. Kemudian handheld metal detector. Handheld metal detector adalah alat keamanan yang serupa dengan wallbook metal detector, tetapi hanya beda pengaplikasiannya saja. Handheld metal detector memiliki bentuk seperti tongkat yang di dalamnya terdapat sensor pendeteksi logam dan cara kerjanya pun harus diarahkan ke bagian yang ingin diperiksa. Alat ini mudah dibawa kemana saja, karena alat ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan wallbook metal detector. Kemudian ada fire detector. Fire detector atau detektor kebakaran merupakan alat yang bisa mendeteksi kebakaran melalui adanya asap, suhu udara yang panas, serta nyala api. Alat ini biasanya terletak di langit-langit gedung. Detektor kebakaran ini membantu sebuah perusahaan untuk memeriksa jika akan terjadi kebakaran, sehingga tidak akan membuat perusahaan mengalami kerugian. Kemudian X-ray inspection system. X-ray inspection system adalah sebuah alat yang mendeteksi kontaminasi makanan supaya makanan tersebut akan selalu terjaga kesterilannya, kualitas, dan kuantitas dari sebuah makanan tersebut. Yang dimaksud dengan kontaminasi makanan ialah terdapatnya bahan atau berbagai organisme yang terkandung di dalam makanan secara sengaja ataupun tidak sengaja. X-ray inspection system ini digunakan untuk menemukan produk yang cacat, memiliki keretakan, goresan, kandungan logam, kandungan molekul-molekul, dan yang lainnya di sebuah perusahaan. Kemudian manfaat teknologi pekerjaan checking atau pemeriksaan. Yang pertama, memberikan akurasi ketepatan data. 2, mendapatkan data lebih cepat. 3, memberikan ketelitian data. 4, meyakinkan kebenaran data. 5, meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan. 6, meminimalisir terjadinya kesalahan data. Kendala teknologi pekerjaan checking atau pemeriksaan. 1. Dibutuhkan dana yang besar untuk pengadaannya. 2. Dibutuhkan dana yang besar untuk perawatannya. 3. Dibutuhkan sumber daya mumpuni. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang materi teknologi pekerjaan checking. Apabila ada teman-teman yang kurang paham atau belum jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya-jawab setelah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.